udah mulai rekam nih Ibu nih. Ya, siap. Mangga Bu Elin dulu. Nyalin dulu. Ya. Selamat sore Pak Epul, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah. Sehat Bapak? Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Bu Elin, kabarnya juga baik? Alhamdulillah sehat selalu Bapak. Bapak, kita mau ngobrol ya hari ini ya? Siap Bu. Iya. Boleh Bapak tarik nafas dulu atau bagaimana supaya mindfulness-nya Bapak bisa terkumpul gitu. Belum kita melaksanakan apa ya, obrolan biar lebih santai ya Pak ya. Kita bolehlah tarik nafas dulu dalam-dalam. Boleh dihempaskan. Baiklah Pak Epul. Apa nih yang mau kita obrolkan hari ini Bapak? Ini Bu, saya tadi siang mendapatkan anak yang bermasalah Bu. Ya. Masalahnya anak itu pada merokok Bu di sekolah. Aduh. Ya. Sampai ada 6 orang Bu. Oh ya Allah. Alhamdulillah ketahuan sama satpam. Kejadiannya Langsung, di sekolah berarti ya, iya, di kelas itu Pak. di gudang Ibu di belakang. Oh. Kebetulan ada satpam dan beberapa pegawai yang lagi bekerja. Kemudian lapor ke saya, Pak itu ada yang merokok. Itu Bapak ketika anak-anaknya merokok, mereka pamitannya gimana itu ke Bapak? Mungkin kan lagi Lagi pembelajaran di kelas ya Pak ya? kebetulan lagi istirahat Bu, Oh, lagi lagi istirahat. istirahat ya. Ya, jadi nggak bisa dicek mereka mau kemana ya kalau istirahatnya karena mereka mungkin kegiatannya kan lagi di luar kelas ya Pak. Ada yang ke kantin mungkin ya. Tuh, itu Terus kebetulan gudangnya dekat kantin Bu. iya, terus apa tuh yang Bapak lakukan ketika Bapak mengetahui mereka merokok itu kan di lingkungan sekolah ya Pak? Iya Bu. Tadi sudah saya panggil ke ruang BP dan saya tanya alasannya kenapa. Ternyata mereka itu diajak Bu, Oh, sama kakak kelasnya atau sama rekannya sendiri sama Bapak? rekannya sendiri. Mereka bawa rokok berarti dari rumah ya Pak ya? Iya, rokoknya hanya satu batang, cuman Oh, gantian. bergiliran itu gantian. Masya Mhm. Allah ini anak SMP kelas 7 Bu. Iya, sedang masa-masanya transisi ya Pak ya, di mana Iya, usia mereka kan mungkin betul. masih banyak yang ingin mencoba lah, mungkin apakah ini enak apa enggak, apa manfaatnya, apa akibatnya mungkin ya Pak ya. Terus Iya. apa tuh Pak, gimana ya cara menaklukkan siswa seperti itu, gimana tuh caranya Bapak untuk apa ya, memberitahukan pada mereka itu bagaimana Pak, bahwa kelakuan mereka itu menyalahi itu apa, keyakinan kelas mungkin ya? Ya. Tadi alhamdulillah saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Ternyata mereka sadar bahwa sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak boleh eh, bukan tidak boleh ya, menghindari menghindari rokok karena menyebabkan berkurangnya kesehatan begitu. Iya. Alhamdulillah mereka udah sadar, cuman ya saya ingin mereka jangan mengulang kembali karena ini perbuatan yang kedua, Bu. Oh, bukan yang pertamanya berarti ya Pak ya, Bukan yang pertama kali? pertama, ya. Oh, mereka mengulangi kesalahan yang sama berarti Iya, dari betul. mungkin pas awal Bapak melakukan teguran mungkin ya Pak ya? Iya, betul. Tetapi anaknya itu masih yang itu-itu juga nggak Pak? Dari 5 orang itu satu yang masih itu, Bu. Mmm, Masih orang yang sama begitu. yang membawa rokoknya masih anak yang itu? Bukan, Bu, temennya itu justru yang membawa koma pengen coba aja. Oh, ya Allah, Ya, kok bisa ya anak ya? Ampun ya Allah. Bapak jika membicarakan tentang kenakalan anak ini nih Pak nih, termasuk ke dalam kenakalan yang tingkat tinggi di sekolah atau, tingkatnya masih rendah dan bisa dimaklumi, Pak? ya. Untuk rokok di sekolah kami itu adalah salah satu bentuk pelanggaran yang berat, Bu. Mmm, Sehingga ini merupakan bagi anak yang sudah 2 kali ini itu langsung tadi turun SP yang kedua, Bu. Begitu. Karena merokok itu menurut
keyakinan kelas yang kami buat itu adalah pelanggaran yang berat gitu. Khawatir awalnya dari rokok nanti ujung-ujungnya ke narkoba Bu begitu. Iya, iya, betul, Sehingga betul. tadi yang 4 orang itu teguran biasa tertulis, tetapi yang satu orang itu SP kedua Bu. Dengan satu Hmm, lagi SP mungkin dikembalikan ke orang tuanya. iya. Menurut Bapak berarti kenakalan anak-anak ini berada di level berapa tuh, Pak? Eh, ya kalau dari skala rendah cukup berat ya ini rendah sedang berat ini mungkin sedang Bu ya, di Di level level sedang sedang begitu. berarti ya, Ya, di angka kalau di angka 1 sampai 10 berada di 5 lah, yang 5 angka 6 ya. kelima ya, Pak, ya? Ya. Sedangkan untuk yang pelanggaran yang beratnya itu modelnya seperti apa itu, Pak? Seperti mohon maaf Ibu ya, narkoba, pencurian, pelecehan seksual begitu Bu. Itu yang Tapi beratnya. iya, tapi sampai sekarang belum ada ya, Pak, ya, hal seperti itu ya? Nauzubillahimindzalik Bu. Alhamdulillah min Jangan dzalik ya. sampai ya. Semoga anak-anak kita terjauh dari hal-hal seperti itu ya, Pak, ya. Siap Bu. Sekarang, Bapak nih, kalau melihat kejadian-kejadian seperti itu, apa misalkan itu terjadi di setiap kelas? Atau yang Bapak kan itu mengajar di kelas 7 dan 9 ya, 9 Kak, ya? ya. Kalau di kelas yang lainnya, apa tidak ada kendala yang sama seperti ini, Bapak? Sebetulnya mah ada, cuman ini yang ketahuan basah, tertangkap basah, istilahnya OTT ya Bu ya. Iya, Operasi tangkap tangan tuh. Rokoknya ada, saksinya ada, cuman karena pegawai itu tidak bawa kamera, nggak dipoto mungkin. Tapi rokoknya ada Bu. nggak ada bukti nyatanya berarti Iya, ya, Pak, ya? iya, Tapi mungkin pas ketahuan rokoknya ada. Terus, iya, tindakan dari sekolah nih, bukan dari Bapak saja, tindakan dari sekolah untuk anak-anak tersebut apa tuh kira-kira? iya. Tadi teh udah ini Bu, udah dibawa ke BP, sama BP sudah diberikan surat teguran tulisan yang pertama, bukan SP1 Bu, tapi teguran Iya, tulisan. Kemudian iya, untuk yang satu anak lagi karena sudah ada SP1 diberikan SP2. Saya tadi hanya restitusi aja Bu, hanya restitusi kenapa diulang lagi bagi yang anak yang itu. Bagi yang lain kenapa melakukan itu. Ternyata jawabannya hanya coba-coba Bu, hanya kesenangan penasaran. begitu, iya fun, senang gitu. Iya, iya. Berarti lebih ke penasaran ya, Pak, ya? Kalau dari Iya pengamatan betul, Bapak mungkin dilihat anak-anak lebih penasaran mungkin apakah merokok itu enak atau enggak mungkin ya, Pak, ya? betul. Tapi, bagaimana nih, Pak, rencana ke depannya nih untuk pencegahan dari sekolah ataupun dari Bapak sendiri sebagai guru PAI tuh, untuk Ya, mengingatkan atau mencegah supaya anak-anak ya. tidak Saya pikir karena kesalahan ini sudah terjadi di sekolah, maka sebagai bentuk preventif dan bentuk apa namanya eh, supaya tidak terulang kembali, maka saya punya rencana ini Bu mau ya, melaksanakan razia Bu, bagus. razia terutama di awal-awal pelajaran begitu Bu, di jam pertama supaya anak terhindar, termasuk bukan hanya rokok, mungkin benda-benda lain juga bisa kita cegah Bu masuk ke sekolah apabila tidak Ya, berhubungan dengan pelajaran. ya. Berarti akan dilaksanakan razia berarti ya, Pak, ya? Ya, Rutin itu enggak Bapak pelaksanaan razianya? karena ini baru Bu, baru terjadi merokok di sekolah ya mungkin untuk minggu depan saya akan melaksanakan razia. Kalau rutin karena belum pernah ada razia lagi, udah lama ini teh, Ya. udah lama. Mungkin baru-baru ini akan direncanakan Bu kembali razia, terutama razia rokok dan razia HP mungkin Bu. Oh, iya, iya. Kalau misalkan Pak dari waktu yang Bapak targetkan nih supaya anak-anak bisa kembali lagi pada keadaan normal ya, titik normal bahwa di mana mereka itu tidak melakukan kesalahan atau menyalahi keyakinan kelas, rentan waktunya itu sekitar berapa lama tuh Pak untuk mengembalikan mereka kembali ke jalan yang benar gitu ya? Mudah-mudahan tidak akan lama Bu, karena ketika ada kejadian saya selalu bukan selalu mengumumkan ya, selalu mengingatkan kembali akan keyakinan kelas.
apa akibatnya kalau melanggar kegiatan kelas, apa akibatnya kalau dipanggil ke BP, dan biasanya anak itu karena masih anak-anak ya, motivasi ekstrinsiknya masih muncul Bu, karena takut dikurangi nilai, takut dipanggil ke BP. Mudah-mudahan insya Allah dalam waktu kurang dari 1 bulan lah ya Bu, karena saya setiap minggu selalu mengingatkan di upacara, taati keyakinan sekolah, taati keyakinan sekolah, jangan sampai dilanggar, supaya kalian sekolahnya nyaman, aman, begitu menyenangkan. Kalau dipanggil ke BP kan tidak nyaman. Tadi juga saya tanya gitu, nyaman kan? Enggak apa, malu seperti itu. Mudah-mudahan itu jadi efek jerah, terutama bagi yang belum melakukan, jangan sampai melakukan begitu. Karena saya sampaikan Bu, apa namanya, bentuk konsekuensinya kalau udah melanggar keyakinan kelas berkali seperti itu. Insya Allah 1 bulan bisa Bu. 1 bulan ya Pak Bismillah. Epul ya. Ya, Berarti nanti 1 bulan ke depan kita akan ngobrol lagi nih tentang perkembangan dari hasil terapi ataupun hasil dari trik-trik dari yang Pak Epul lakukan kepada siswa mungkin ya. siap, Terapi insya apa Allah. saja mungkin nanti saya ingin mendengarnya bagaimana perkembangan dari apa yang telah Pak Epul laksanakan atau lakukan untuk anak-anak tersebut. Dan Begitu mungkin mudah-mudahan, Pak Epul ya. ya siap, siap. Ya Pak Epul. Mudah-mudahan tidak lagi kejadian lagi Bu. Amin, Tidak ada amin, amin, lagi amin. kejadian Ya. seperti itu. Mudah-mudahan ya anak-anak sudah selaras lagi dengan apa yang kita inginkan. Begitu saja mungkin Pak Epul percakapan hari ini. Apa yang Pak Epul dapatkan dari percakapan hari ini, Bapak? Alhamdulillah saya setelah ngobrol dengan Bu Elin dapat gambaran ya, yaitu saya harus melaksanakan aksi merazia anak mungkin ya Bu ya. Ya, Merazia anak supaya tidak terjadi lagi apa namanya, kejadian merokok di sekolah, ini memalukan. siap. Dan khawatir itu kan anak bawa HP ya Bu ya, khawatir di foto Dia atau di di video itu di sekolah lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Amin, iya Terima siap. kasih Bu Elin Ya, atas Bapak, obrolannya. Jadi terima saya jadi teringatkan kasih. Hasada Rajia ya. Siap. Terima kasih Bapak. Sampai berjumpa nanti 1 bulan kemudian. Nanti saya ingin dengar ceritanya dari Bapak ya, Pak ya. Siap. Terima kasih Bu Terima kasih Elin. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Perasaan Bapak saat di coaching apa tuh? Iya, karena ini pengalaman nyata ya Bu ya, tidak kita Ya, buat-buat. Saya agak lega Bu bisa menyampaikan ini, dan barusan alhamdulillah dari obrolan dengan Ibu saya kepikiran betul lah, saudara Jia ya, udah lama nggak ada razia. Jadi anak mungkin terlena nih, di sekolah kami sudah lama nggak ada razia. Jadi pisakannya bebas mungkin, sehingga ya loloslah dari pengawasan kami. Kalau di tas iya, kan saya nggak tahu bawa apa ya Bu Elin. iya Pak, betul Pak. Memang berarti razia secara berkala ya Pak ya? Ya siap. Iya, supaya anak-anak itu tahu mungkin apa ya, ada ketakutan tersendiri mungkin Pak kalau misalkan mereka menyalahi aturan konsekuensinya seperti apa gitu. Terus Bapak dari Elin apa tuh yang kekurangannya tuh apa ya, sekitaran pas Elin coaching ke Bapak itu apa tuh yang kurangnya itu apa saja Pak? Perasaan Bu Elin apa dulu? Perasaan Bu Elin ketika Kalau barusan. perasaan Elin asa gimana ya? Kalau dengerin cerita dari Bapak kan itu memang mengalir ya. Ya, Jadi ketika Elin memahami ataupun mencerna obrolan dari Bapak, ya adalah keinginan untuk Elin jadi nanya lagi, karena memang tuturan dari Bapaknya tuh ngaruntut gitu, nggak aclok gitu. eh yang kedua, itu Bu Elin, pasan Bu Elin, alur ceritanya udah dapat belum Bu Elin? Kalau menurut Elin dapat, tapi entahlah Iya. ada yang kelewat apa enggak tuh. Alhamdulillah Bu, kalau saya lihat ngalir sihnya, saya juga ini teh karena mungkin kekurang pahaman saya dalam hal menentukan tadi yang sama yang kemarin Bu Elin udah alhamdulillahnya udah bagus. Ini Bu Elin pertanyaan berbobotnya yang seperti apa begitu yang harus dilontarkan, Yang pada tadi bagian mana itu ya? ya, Ada yang nggak Bu tadi Elin? ada Pak. Tadi kan Bapak menyatakan bahwa siswa-siswa Bapak itu yang kelas 7 itu kan ketahuan membawa rokok ya. Ya, Terus kan tadi ditanyakan juga ketika Ellen tanya,
Oh, kenapa bisa terjadi seperti itu gitu kan? Karena memang kata Bapak pengawasannya mungkin mulai mengendor karena belum dilaksanakan razia gitu yang itu Pak. Oke. Jadi di sana Bapak menjawabnya akan melaksanakan razia gitu. Oh iya, betul Kalau betul. Ya, ditanyakan betul betul hal betul. tersebut ya. Itu mungkin Pak, tapi entahlah ya. Betul Bu Elin. Hatur nuhun. Rencana aksinya sudah ada tadi Bapak mau dari tujuannya ada tuh Bapak tadi menginginkan siswa Bapak untuk kembali lagi mungkin ke keadaan kondusif dalam pembelajaran bahwa mereka tidak boleh melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati, terus identifikasinya juga tadi mulai dari kejadian ya Pak yang ada di sekitar Bapak ya, terutama di kelas 7 itu, terus rencana aksinya Bapak akan melaksanakan razia secara berkala dan terus ya Pak ya, tanggung jawabnya itu berarti tanggung jawabnya akan melaksanakan razia ya Pak ya? Iya Bu, setelah waktunya. Ya, Betul Bapak betul. akan melaksanakan razia pada semua siswa berarti Iya, nggak kelas 7 atau betul. 9 aja, berarti keseluruhan dari siswa ataupun murid yang ada di sekolahan Bapak, mungkin itu ya? Terima Boleh? kasih Bu Elin. Alhamdulillah kalau sudah sesuai dengan alur kita. Sekarang Alhamdulillah. mungkin gantian Bu Elin. Sekarang saya menjadi Coach-nya, coach dan Bu Elin menjadi coachingnya. coach-nya, siap. Kita mulai ya Bu Elin. Oke, siap Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Elin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Sehat, bagaimana hari ini? Ada yang bisa kita obrolkan Bu Elin? Iya Bapak nih, Elin mau ngomongin ini, mau ngobrolin tentang anak-anak di kelas Elin nih ya, ada sebagian anak yang suka iseng tuh sama temennya, jadi mengganggu keadaan di kelas tuh nggak kondusif gitu Pak. Oke. Di kelas Bu Elin ya, yang sekarang Bu Elin Iya, ajarkan ya. iya Uh, kelas Elin yang sekarang itu Elin laki atau aja. perempuan Bu Elin? Laki-laki Pak, Suka mengganggu ya Bu ya, iya. Ibu ya. Jadi kalau misalkan di dalam kelas itu ya ketika kita sudah ice drinking, sudah mau mulai pembelajaran tuh, anak yang satu ini ada aja kelakuannya gitu kan, udah dia ngumpetin buku temennya, udah dia ngumpetin pensil temennya gitu, sehingga kan mengganggu konsentrasi ketika temennya itu nangis gitu, Pak. Oh, sampai begitu ya Bu ya si anak Iya, itu. karena Tuh kesel. ngadu ke Bu Elin berarti. Si anaknya suka ngadu begitu ngeluh ya, Ya Bu gitu bukan, ya. kan nangis kalau anak-anak segini gitu, Pak, kalau dia bingung nyari buku, nyari pensil nggak ada nih, mau nulis kan kegiatannya gitu, itu nangis langsung. Ketika Oke. ditanya ya paling anak itunya nyengir-nyengir doang. Ya itulah anak-anaknya Bu ya. Jadi Iya, suka mengganggu, suka iseng ke temennya sampai nangis. iya. Menurut Bu Elin itu hal yang wajar atau yang eh, tidak biasa Bu untuk anak seperti itu? Kalau untuk ukuran anak yang usia 7 sampai 8 tahun ya, Pak, ya, mungkin, menurut Elin hal itu wajar aja, mungkin dia kan iseng gitu ke temennya, ingin lihat reaksi temennya, gimana nih kalau misalkan dijailin kayak gini. Tapi kalau dilihat dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu ya memang menyalahi keyakinan kelas sih, Pak. Di Oh, kelas kan kita sudah berjanji tuh sama-sama dengan betul, anak-anak bahwa di kelas itu harus kondusif, terus betul, tidak boleh mengganggu teman, itu kan ini anak, otomatis melanggar keyakinan kelas tuh, betul mengganggu ya Bu ya. teman gitu, Pak, iya, mengganggu konsentrasi juga. Iya, Oke, menurut Bu apa, Elin, keisengan anak itu kalau pakai skala ya rentan 1 sampai 10 itu di angka berapa, Bu? ada di angka 6 mungkin ya, Pak, ya, angka Oh, 6 sampai 7 lah, masih sedang ya, Bu ya. masih sedang, iya. Belum ke kalau anak segitu mah mungkin ya, Bu, jarang melakukan hal-hal yang melakukan pelanggaran berat ya, Bu ya. Belum, Bapak, itu nggak sampai ke mencuri ataupun apa ya, misalkan nih dari buku yang dia ambil disobek-sobek, enggak sih, Pak, cuma iseng doang, diumpetin, kadang diumpetinnya ke tasnya si anak itu sendiri, tapi anak kan bingung, tadinya sudah mengeluarkan buku, sudah mengeluarkan pensil, ternyata pas mau dipakai itu nggak ada semuanya gitu, karena Subhanallah. sama anak itu dimasukin Aduh. lagi ke tasnya gitu, ke tas pemiliknya. Oke. Ya, Iseng tapi membuat
lumayan Ibu repot juga ya Bu ya. Kasihan ke ke anak anak yang yang lain, diisenginnya. iya, Iya. iya Bapak. Terus yang Ibu lakukan apa Bu ketika melihat anak seperti itu? Nah, itu pas pertama kali tahu tuh bukunya hilang, pensilnya hilang, saya kan nanya dulu ke anak-anak yang lain, "Ada nggak yang lihat," saya sebutin namanya aja ya, Pak, ya. Ya. "Ada nggak yang lihat bukunya Radika sama pensilnya Radika?" Anak-anak yang lain kan ngejawab enggak, karena mereka Hmm, duduk di masing-masing kursinya gitu kan, Pak. ya Ketika ya ya pembelajaran betul. berlangsung itu nggak ada anak-anak yang jalan-jalan lagi di kelas itu, semuanya pada duduk. Lah jadi bingung kan, ayo sekarang Naufal dilihat dulu di tasnya Naufal ada nggak atau di kolong mejanya gitu kan. Si Radika ngelihat di kolong mejanya nggak ada katanya ibu, makanya dia bingung jadi nangis. Naufal juga tahu nggak ada bu di meja aku juga nggak ada di kolongnya. Ayo sekarang teman-teman, tapi Ellen nggak langsung ngejudge Iya, Naufal yang seperti iya. itu ya Pak ya, Betul betul. ke teman-teman yang lain juga, ayo isi gitu. Tadi sebelum pembelajaran ada yang nggak sengaja tuh masukin ke tasnya, ayo kita cek sama-sama tas masing-masing gitu Pak. Dicek semuanya kan. Pas Radikanya ngebuka tasnya sendiri, ibu katanya jadi ada lagi di tas aku gitu kan. Ya, kata saya tuh nggak Oke. mungkin kan kalau misalkan yang lain yang ngumpetin, Opal apa Naufal yang ngumpetin, dia malah nyengir aja. Tapi ngaku juga sih, Pak. Iya, katanya. Lah kenapa novel kayak gitu? Orang mau nulis, orang mau ngikutin pelajaran gitu kan. Ketika mau nulis tuh Radika bingung, nggak ada bukunya sama pensilnya. Opal gimana itu? Kata saya tuh. Salah nggak Opal kayak gitu? Iya Bu, katanya salah. Tapi dia ngaku sih, Pak. Alhamdulillah ya Bu. Terus Bu, supaya tidak terjadi lagi yang seperti itu, Ibu ada strategi nggak? Ada cara nggak supaya anak tidak iseng lagi Bu? Ada, Pak. Itu juga saya kan ketika tahu Naufal tuh memang anaknya iseng banget gitu ya. Ya. Di kelas tuh memang kalau misalkan disatuin sama anak yang lain, sama anak yang lain juga dijailin gitu sama anak itu tuh. Nah itu, Ellen pancing emosinya supaya dia fokus, fokus ke Ellen, fokus ke, pembelajarannya. Ada tuh satu pembelajaran yang mungkin dia suka apa sih Pak, ice breaking tuh yang dia, Oh, sukai gitu ya ketika kita main tembak-tembakan itu kan dia udah fokus tuh, ya. ke itu. Ketika Ellen sampaikan pembelajaran, itu konsentrasinya sudah penuh. Jadi si keisengannya itu sudah Jadi terpusat gitu, hilang Pak. ya Bu ya, jadi Iya, hilang. sudah Jadi terpusat nggak lagi ke iseng lagi ya. pembelajaran. Iya, karena memang, anak itu, oh berarti memang anak tuh harus diginiin nih, kalau yang ini terapinya. Yang lain juga menikmati sih, Pak, ketika ice breaking itu dilaksanakan gitu kan. Tadinya mau mancing Nopal doang ya, yang lainnya juga alhamdulillah terpancing. Oh iya, jadi strategi Ibu itu membuat kegiatan yang membuat dia tidak iseng ya Bu ya. Ya, yang Selain itu ada fokus lagi nggak sekali. Bu? Ada lagi nggak yang Ada sih, Pak. Kalau misalkan kan, Elvin suka gini ya ke anak-anak, anak-anak kalau misalkan kalian menemukan barang orang lain, terus, kalian misalkan mau mengembalikan barang itu ke orangnya, kalau misalkan kalian nggak tahu orang itu pemiliknya siapa, maksudnya barang itu, kalian kembalikan ke ibu, nanti ibu kasih jempol gitu kan. Anak-anak wes, segede gitu, Pak, dikasih jempol pun sudah excited ya. jadi Jadi diberikan penghargaan ya Bu ya. gitu, iya, jadi senang anaknya tuh. Jadi dia juga gitu Pak, kalau misalkan nemu pensil, meskipun pensilnya udah kecil, itu mungkin udah dibuang sama orang, dia tetap, Iya "Ibu ini betul. aku nemu pensil." Sekarang udah itu sih Pak, alhamdulillah dengan kegiatan-kegiatan positif yang lainnya Ellen lakukan di kelas, Naufal itu sudah mulai terpusat gitu Pak, perhatiannya Hmm. itu. Sudah mulai bisa dibimbing gitu ya, supaya nggak melakukan hal-hal yang merugikan temannya. Jadi dengan strategi mengadakan kegiatan yang membuat anak tidak iseng, kemudian diberikan apa namanya Bu? Yang kedua teh? Free sight ya Pak ya, Ya, jempol gitu, ya dikasih jempol penghargaan gitu. bisa jadi. Sehingga hal itu membuat Noval sedikit terkurangi ya Bu ya, Iya, punya bahkan keisengannya ya gitu ya. sekarang sudah mulai tanggung jawab sih Pak, alhamdulillah tuh. Oke. Kira-kira Ibu sama Nova buat komitmen nggak, buat perjanjian nggak supaya dia tidak mengulang lagi Bu? Oh enggak, Pak. Nah ini nih baru nih Ellen Ellen inget nih, memang harus mengadakan perjanjian mungkinnya Ellen sama Nopal gitu kan, Iya betul Bu. eee, menjalin komunikasi, secara batiniah nih. Nah itu Ibu. Ya itu Pak, alhamdulillah tuh. Jadi Ellen tahu nih sekarang berarti Ellen harus,
ya ngajak ngobrol novel dulu lebih intens mungkin ya, Iya, supaya dia mengurangi keisengannya, bahkan mungkin bukan mengurangi, menghilangkan gitu ya. Jadi dia fokus lagi ke temennya juga mempunyai rasa kasih sayang atau menghargai yang tinggi gitu, Pak. Terima kasih nih Bapak nih oke. jadi ingat nih. Ya, kira-kira Bu, rencana Ibu yang barusan sampaikan ke saya itu bisa dilaksanakan dalam waktu tenggat waktu berapa hari atau berapa minggu, Bu? Kalau untuk mengembalikan, posisi Novel fokus ya, ya, fokusnya ya. novel itu, Ellen butuh waktu antara 3 sampai 1 minggu lah, Pak, waktunya. Alhamdulillah ya, Untuk mudah-mudahan. terapi ya, tadi, Oke, ya, apa ya, eee, harus ngobrol dengan novel itu berarti dengan cara ngobrol ataupun pendekatan secara emosional nanti bisalah insya Allah dalam waktu 3 atau 5 hari juga sudah bisa dilaksanakan, Bapak. ini terakhir Bu, terakhir Bu, dalam Ya. percakapan ini, setelah kita ngobrol, kira-kira hmm, bagaimana atau apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan Bu setelah percakapan ini? Eee, Nanti ya, untuk ke depannya Ellen mungkin akan melaksanakan pengecekan secara berkala, Oh kesiapan iya, murid ya, Pak, ya, betul. dalam pembelajaran, terus ketika anak mau memasuki kegiatan inti pun berarti harus dipastikan bahwa semua peralatan yang mereka akan gunakan itu sudah siap gitu digunakan, nggak ada miss lagi, nggak ada kesalahan lagi ketika anak mau mengikuti pembelajaran, Pak, Ya, itu nggak akan kehilangan lagi buku sama pensilnya gitu. oke. Mudah-mudahan dengan obrolan pada sore ini, permasalahan yang Bu Elin hadapi bisa ada solusinya ya Bu Elinnya. Kira-kira Bu Elin mendapatkan hal solusi itu enggak dari percakapan hari ini? Oh, Bapak Ellen jadi tahu tuh, oh berarti Ellen harus mengadakan pendekatan emosional dengan novel Iya. gitu, Pak. Nggak hanya memberikan reward berupa jempol ataupun yang memang yang reward itu nantinya akan membuat dia ketagihan ya, Oke. ataupun jadi ketergantungan. Nah ini Ellen jadi dengan obrolan Ellen dengan Bapak, Ellen menemukan cara nih, oh berarti Ellen harus melakukan pendekatan secara emosional dengan Iya. novel gitu, supaya lebih kena Oke. lagi gitu ya, Pak, ya. Luar biasa. Saya yakin Alhamdulillah Bu nih. Elin bisa dah, yakin bisa Bu Elin itu Amin, insya Allah. Bapak. Dengan ngobrol Iya, dengan Bapak berarti ide Ellen tuh jadi muncul. Ellen iya. harus begini begini begini. Alhamdulillah. Oke, Terima kasih, Pak. mudah-mudahan ya apa yang Bu Elin rencanakan, apa yang Bu Elin sudah lakukan, mudah-mudahan itu bisa memperbaiki kualitas pembelajaran yang Bu Elin lakukan. Terima kasih Bu Amin, Elin, mudah-mudahan ada alhamdulillah. Amin. manfaatnya obrolan hari ini. Amin, Bapak. Terima Ya, kasih izin tutup banyak. dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, masya Allah. Ternyata walaupun di setting, aduh, agak deg-degan juga ya, nervous juga. Tetap ya, Pak ya. Iya sih, karena ya tadi betul, karena ada alur ya Bu ya, kita Iya, merasa gimana ya. Kalau saya jadi pribadi nih, ya, terpaku gitu ya, Pak. ya, Harus ada yang dikejar. ya, yang saya rasakan barusan Bu, jadi saya agak nervous, Ya, kemudian saya merasa, ini saya merasa Bu ya, saya sudah ya, melakukan alur kita yang pertama, menanyakan tujuan, Berin, ya, sekarang mau ngobrol apa gitu. ya. Yang kedua, saya mengidentifikasi bahwa permasalahan Ibu alami adalah ada anak yang suka iseng ya Bu ya, Iya, betul, Pak. begitu. Kemudian aksinya ya Bu Erin itu akan melaksanakan tadi strategi apa namanya, Pendekatan secara pendekatan emosional. ya begitu. Dan terakhir adalah tahu jawabnya Bu Erin mengadakan komitmen ya dengan Ya, dengan novel. Nova. Itu mungkin kalau saya rasa. Kira-kira kalau dari pihak Ya. Bu Elin, refleksi saya apa Bu Elin? Bagus, Pak, ya. Udah oh iya, Oke, siap atuh. siap-siap kita balik dulu, Pak. Oke, aduh, tadinya atau bener apa aja mumpung nggak ada orang, nggak apa-apa. Malu kalau itu. Bapak enggak, Bapak mah udah alurnya itu udah Ah,
Bu Elin. Nggak bener Pak ini. Oke, Udah terima kasih Bu Elin, terima ngaruntut kasih. gitu, udah ngaruntut enakeun gitu. Jadi ngobrol sama Bapak tuh nyambung. Alhamdulillah. Yuk kita kembali Bu Elin ya. Ayo siap siap siap. Main room, main room. Praktek. Oke. Masuk. Udah masuk Bu Elin? Belum nih. Nah, ini baru. Udah. Anak-anak, barusan kalian sudah mengadakan penelitian di mana? Di kelas. Coba Alsifa, apa yang kamu teliti barusan? Pot bunga. Keisha? Wastafel. Adrian? Tong sampah. Gea, meneliti apa? Wastafel juga. Jasmine? Pohon. Apa ciri-cirinya pohon, Jasmine? Tinggi, terus? Besar, terus? Panjang? Ada apa ini pohon?